Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Dewi. Di sini saya akan membahas materi mengenai internasional seabed area. Yang pertama, hukum laut internasional merupakan salah satu cabang yang mengatur hukum laut internasional. Hal-hal yang diatur tersebut mengenai laut secara internasional. Di dalam pengaturan dari hukum laut telah melalui beberapa tahapan-tahapan apa saja. Hal ini ditunjukkan melalui dengan adanya United Nations Convention of the Law of the Sea, yaitu UNCLOS 1982 yang ketiga di Montenegro by Jamaika. Faktanya, laut lepas atau high sea yang diatur secara langsung oleh International Seabed Authority atau ISA seluas 260 juta kilometer persegi. Sedangkan jurisdiksi nasional lautnya itu diukur dari lepas pantai sampai laut yang kurang dari batas terluar zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang mencakup 85 juta kilometer persegi itu dan mencakup 45% dari seluruh lautan yang ada di dunia. Selanjutnya, UNCLOS yang dilaksanakan pada Desember tahun 1982 menghasilkan yaitu yang pertama perarian pedalaman, yang kedua perarian kepulauan, yang ketiga laut wilayah, yang keempat zona tambahan, yang kelima zona ekonomi eksklusif, yang keenam landasan kontinen, dan yang terakhir dasar laut dalam atau kawasan. Sesuai ketentuan UNCLOS Part ke-7 mengenai laut bebas atau high sea. Laut di luar jurisdiksi nasional adalah laut bebas atau high sea. Kemanfaatan laut bebas adalah berdasarkan prinsip warisan seluruh umat manusia yang harus dapat dinikmati oleh seluruh manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh suatu negara atau beberapa negara yang kuat saja. Seabed sendiri adalah salah satu bagian dari high sea. Tidak ada suatu negara pun boleh menuntut atau berdaulat atas bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Begitu pula, tidak boleh ada orang yang melaksanakan kepemilikan salah bagian dari kawasan tersebut. Selanjutnya, ada dua pertanyaan yang harus saya bahas. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind? Jawabannya adalah yaitu laut bebas prinsip laut bebas atau seabed, yang dimana menurut pasal 137 UNCLOS 1982 yaitu tentang status hukum kawasan dan kekayaan. Yang pertama, tidak ada satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya. Demikian pula tidak ada negara atau badan hukum atau perorangan pun boleh mengambil tindakan kepemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan yang atas nama siapa otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tuntut pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur otorita. Tidak satu negara, badan hukum, atau perorangan pun boleh menuntut, memperoleh, atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui. Pertanyaan kedua yaitu,
Seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Jawabannya yaitu menurut pasal 150 dan 153 UNCLOS tahun 1982, yaitu diperkenankan asalkan adanya pengawasan otorita, yaitu Organisasi Internasional Seabed Authority. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.